Selamat sore Smart Viewers, kembali lagi di segmen Talk with Binusian dan kali ini sudah kedatangan Bapak Aloysius Bernanda Gunawan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Hari ini kita bakalan ngebahas mengenai kampus bagi inkubator startup, bukan sekedar pencetak ijazah. Oke, di Binus ini kan punya wadah atau ada unit inkubator ya Pak ya, untuk sebetulnya memberikan wawasan dan juga edukasi serta pembelajaran kepada para mahasiswa untuk menjadi inkubator startup gitu. Tapi menurut Bapak, mengapa sih Pak perguruan tinggi itu perlu bertransformasi dari pencetak lulusan menjadi pusat inovasi dan inkubator startup? Karena kan kalau misalkan kita tahu bahwa kuliah 4 tahun lulus. Tapi ternyata di Binus kan nggak gitu ya Pak ya. Betul. Ada banyak kita dikemas untuk bisa menjadi seorang entrepreneur lewat unit ini. Menurut Bapak gimana Pak? Oke. Memang saat ini kita tahu bahwa cari kerja sulit, ya kan, kondisi ekonomi sulit, ya kan, kondisi geopolitik juga sangat panas, ya, dan itu memang berimpact pada berkurangnya lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita masih business as usual dengan menggunakan ijazah untuk cari kerja, itu pasti tantangannya sangat tinggi sekali. Makanya memang benar bahwa ini topik yang sangat menarik, bahwa kampus harus shifting dari sekedar mencetak lulusan menjadi mencetak startup atau anak-anak yang siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Itu betul sekali. Itu udah jadi kewajiban saat ini, seperti itu. Indis ekonomi berarti ya Pak ya, harus bisa growing juga gitu. Jadi maksudnya mungkin lebih ke merubah mindset dan juga pandangan gitu ya. Kalau misalkan kuliah bukan hanya sekedar teori aja gitu, tapi juga ada prakteknya juga gitu ya. Oke. Nah, lalu kan sebetulnya saya yakin sebetulnya nggak cuma di Binus aja ya Pak yang punya fasilitas inkubator startup ini gitu. Tapi kan mungkin efektif atau tidaknya mungkin kita juga secara garis umumnya kurang memahami sampai sejauh itu. Tapi menurut Bapak, kalau misalnya kita bilang kalau misalnya kita menilai kalau misalnya memang kurang efektif, faktor apa sih Pak yang paling menentukan apakah ekosistem kampus ini benar-benar mampu melahirkan startup mahasiswa dan apa juga kegagalan yang paling sering terjadi? Oke. Jadi memang betul sekali bahwa inkubator kampus tuh sebenarnya banyak, ya kan. Beberapa kampus sudah punya, mungkin 200 sampai 250 kampus lah ya, se-Indonesia Raya, ya kan. Semua kampus besar, top 10, termasuk Binus di dalamnya top 10 kan, itu punya semua. Nah, masalahnya apakah sebuah inkubator berjalan atau enggak? Betul, kita butuh ekosistem. Jadi ekosistem tuh mulai dari kelas, kemudian proses inkubasi, kemudian sampai pada saat mereka menjadi alumni gitu ya, intervensi yang kita lakukan, yang kampus lakukan itu seperti apa untuk menolong, kita tanda petik menolong ya, menolong alumni atau tenant yang sudah lulus untuk bisa masuk ke market. Itu sih, jadi ekosistem yang lengkap inilah yang nanti akan menjamin keberhasilan sebuah proses inkubasi kampus. Seperti itu. Nah, sejauh ini sudah dilakukan oleh Binus bagaimana tuh Pak? Binus karena kita termasuk salah satu kampus awal ya yang punya inkubator bisnis. Mungkin kita juga kampus awal yang punya mata kuliah entrepreneurship. Jadi dari awal tuh kita memang sudah siap. Jadi kalau kita lihat evolusinya Binus dari punya mata kuliah entrepreneurship dari zamannya almarhum Bu Widya gitu ya, di awal tahun 2000-an. Kemudian punya inkubator bisnis di awal 2010 sampai 2015-an gitu ya. Dengan embrionya waktu itu ada Pak Karyana, kemudian saya dan sebagainya. Itu kita sudah menyiapkan itu semua. Sampai sekarang kita harus shifting lagi nih. Kita udah siap mata kuliahnya, kita udah siap inkubasinya. Nah, kita sedang shifting untuk mempertemukan dengan market, mempertemukan dengan vendor, dengan venture capital, dengan sebagainya. Ini kita kembali shifting terus. Jadi memang karena dunianya berubah ya kan, jadi kitanya juga berubah terus, kayak gitu sih. Tapi secara garis besar, Binus sangat siap nih untuk support ini gitu. Oke, berarti Binus mengikuti perkembangan zaman ya, setiap tahun, setiap 5 tahun sekali, mungkin setiap 5 tahun atau mungkin
intinya setiap ada perubahan, BINUS itu selalu adaptasi seperti itu ya Pak ya. Oke, lalu menurut Bapak bagaimana nih para mahasiswa ini dapat memanfaatkan fasilitas dan juga ekosistem yang ada di kampus secara maksimal untuk mengembangkan ide dan juga mewujudkan startup yang mereka mau? Oke, jadi memang karena kita programnya lengkap gitu ya, jadi mulai dari kelas ya kan sudah ada pameran. Kemudian di inkubator juga ada programnya. Kemudian pre-inkubasi juga ada programnya, bahkan sampai alumni loh. Kita juga siapin programnya. Jadi memang ini udah disiapin semua nih. Dan kita sadari sih memang bahwa anak sekarang cara komunikasinya beda gitu kan. Kami akhirnya juga harus mulai masuk, bukan harus mulai, kita aktif di sosial media untuk ayo ikut yuk gitu. Jadi di luar, kalau BINUS kan ada enrichment ya, di luar enrichment atau track and trace, kita udah siapin nih program-program lain supaya yang walaupun nggak ikut track and trace juga tetap bisa join. Alumni yang udah selesai kuliah, masih juga bisa join lagi, gabung lagi sama kita gitu. Jadi memang kita harapkan gitu ya, ayo BINUSia nih, ayo join. Jadi kita nggak berhenti sampai di masa kampus. Bahkan setelah lulus wisuda pun, ayo. Kalau emang mau kembali lagi, ayo. Gitu, kita akan support gitu. Oke, berarti BINUS sendiri sudah menyiapkan program dari awal dia masuk sampai alumni gitu. Betul. Ya, programnya segala macamnya gitu. Nah, tapi kira-kira peran apa yang dimainkan oleh para mentor inkubator bisnis dan juga kolaborasi dalam menjaga kolaborasi ini nggak justru mengarahkan startup mahasiswa ke jalan yang cukup prematur atau eksploitatif? Ya, ini memang penting ya karena kita selain punya mentor, kita juga punya coach ya kan. Jadi mentor ini kan sebenarnya adalah yang dari industri, ya kan? Misalnya alumni menjadi mentor. Di sisi lain kita juga punya coach. Coach ini juga nggak sekedar memberitahu tentang industrinya, tapi juga ngasih tahu tentang bisnisnya. Misalnya, kadang-kadang kalau mentor tuh keterlibatannya intens, karena kan saya pengusaha F&B, saya menjadi mentor usahanya anak-anak. Ya kan, terus passionnya kadang-kadang berlebih. Wah ini harus kayak gini nih, harus kayak gini. Itu yang tadi bisa dibilang kadang-kadang mendorong ke besarnya secara terlalu cepat gitu ya. Di sisi lain kita punya coach yang lebih netral karena nggak punya istilahnya nggak punya keterkaitan dengan industri tersebut, tapi lebih netral, lebih bisa melihat ini kayak gini, ini bisnisnya kayak gini. Nah, para coach inilah yang berperan untuk menjaga, saya akan bilang, kewajaran perkembangan usaha supaya nggak maju terlalu prematur. Seperti itu sih. Oke. Lalu kalau apakah sistem akademik saat ini menurut Bapak sudah cukup memberikan ruang untuk gagal bagi para mahasiswa yang sedang berwirausaha ya? Kita mah masih tahu ya Pak ya, kalau misalkan namanya usaha nggak langsung bush, betul. Sukses, nggak ada tangganya, ada gagalnya. Menurut Bapak kayak gimana tuh Pak? Jadi memang di dunia kewirausahaan startup itu kita kenal istilah namanya sandbox ya kan. Jadi bagaimana calon startup itu kita berikan sebuah ruang ya kan, sandbox gitu ya, ruang box pasir sehingga kalau jatuh dia tetap ya nggak sakit-sakit banget gitu kan. Nah sandbox ini kita siapin sebenarnya di BINUS dalam program inkubasi ini. Jadi kan istilahnya 1 tahun fokus untuk kembangin bisnis dan SKS-nya diakuin. Itu kan sebenarnya sebuah inovasi pendidikan yang luar biasa ya. Sandbox-nya dalam bentuk enrichment di ruang inkubator gitu ya. Saat ini setahu saya BINUS cuma satu-satunya yang menjalankan program ini. Karena dulu di program Merdeka Belajar di periode menteri yang lalu kan dijalankan gitu ya, banyak kampus mencoba menjalankan. Dan begitu kepemimpinan berganti, agak mundur semua tuh kampus. BINUS tetap jalan terus, ya kan? BINUS tetap jalan terus, dan itu keuntungannya jadi BINUSian nih. Yang lain mundur, kita maju terus aja, ya kan? Dan itu sebenarnya ruang gagal itu kan. Jadi istilahnya anak-anak bolehlah gagal berusaha, tapi at the end SKS-nya tetap diakuin loh, 40 SKS loh. Itu kan berarti
ya oke lah, jalan lah gitu. Ya kan, seperti itu sih. Lalu strategi apa nih yang kira-kira diterapkan oleh BINUS Inkubator untuk bisa menyeimbangkan antara pembelajaran akademik dan juga pengembangan kemampuan kewirausahaan mahasiswa? Mungkin selain sandbox itu ada apa lagi sih, Pak? Ya. Memang ini tantangan sih ya, bahwa apakah mahasiswa itu pada saat pembelajaran kewirausahaan itu ngejar SKS doang, kan ngejar nilai doang, atau pada akhirnya mereka memang benar-benar ngembangin usaha. Jadi memang kita mencoba mencari keseimbangan ya pada saat kita bikin pameran dan kita undang pihak luar. Kita tahun lalu ngundang dari asosiasi untuk asosiasi ke pasar ya, pasar modern. Jadi mereka coba lihat gitu ya, anak-anak kita, anak BINUSian yang masuk ke track and trace itu yang bagus-bagus kayak apa sih gitu. Dan itu selalu aja nemu gitu ya, mungkin nggak banyak sih, 1 tahun 2, 1 tahun 1. Itu sebenarnya adalah inovasi yang kita coba bangun seperti itu. Oke, lalu Pak nih, kembali lagi nih sebetulnya menjadi core dari pembahasan kita. Kalau misalnya tadi kan kita kan bilang kalau misalnya kuliah itu bukan cuma hanya sekedar teori, pencetak lulusan aja. Nah, gimana nih Pak cara dari Pak Aloy sendiri untuk bisa mengubah cara berpikirnya mahasiswa dari kuliah hanya sekedar belajar, ngejar gelar aja, tapi juga ini menjadi wadah bagi mereka untuk bisa menjadi kreator peluang dan inovasi. Nah, ini menarik nih, karena memang sebenarnya ada concern ya di awal tahun ini dari pimpinan gitu ya, baik dari level BHE, rektor, wakil rektor, bagaimana anak-anak ini tidak sekedar ngikutin sebuah proses yang menghasilkan nilai, ya kan? Karena anak-anak kan pasti ngejar nilai gitu ya. Tapi juga mampu peka terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi memang kita lagi rubah sedikit kurikulum, rubah sedikit materi, ya kan, supaya mereka peka terhadap peluang. Dan peluang itu bisa mereka kasih solusi yang berdampak, yang impactful, supaya mereka menjadi wirausaha yang berdampak, ya kan. Nah, ini kita lagi jalan ini perubahan kurikulumnya nih gitu kan. Hopefully di akhir tahun gitu atau mungkin tahun depan udah mulai kelihatan nih impact-nya gitu kan. Apakah kita bisa menghasilkan, ya itu dia, anak-anak yang tidak sekedar ngejar nilai, tapi peka terhadap peluang dan juga menjadi startup yang impactful, seperti itu sih. Oke, berarti itu ya tadi ya Smart Viewers, kalau misalnya sekarang kuliah itu bukan hanya sekedar teori, belajar, magang, atau mungkin riset dan lain-lainnya, bukan hanya sekedar itu aja, tapi sebenarnya BINUS itu mewadahi bagi kalian yang memiliki passion di bidang bisnis, yang punya cita-cita pengen buka usaha sendiri, BINUS itu tuh sangat mewadahi. Jadi bagi kalian mungkin mahasiswa yang saat ini sedang jurusannya di apa Pak, nama BEC ya, di unitnya BEC ya kan, kalau kami kan di inkubator. Jurusannya semua jurusan. Oke, semua jurusan yang kayak kepikiran kayak gue mau bisnis, silahkan. Benar. Cobain. Benar. Namanya gagal itu pasti ada ya, biasa. Pak ya, itu biasa. Tapi BINUS itu juga support untuk kalian bisa growing lagi. Betul. Jadi jangan takut gagal untuk mulai usaha. Indis Ekonomi bukan hanya segera cari kerja, tapi buatlah peluang pekerjaan kalian sendiri. Betul. Pak Aloy, thank you ya Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Seru banget berbincang-bincang. Dan semoga ini bisa membuka wawasan bagi para mahasiswa untuk bisa berbisnis. Dan itu dia Smart Viewers, kita kembali ke studio.